Teluk Jor ini sendiri yang menjadi kesepakatan dua desa ini luasnya kurang lebih 937 hektar. Di mana 937 hektar ini pemanfaatannya luar biasa. Potensinya juga luar biasa. Mangrove-nya sendiri luasannya 87 hektar. Belum lagi terumbu karang, belum lagi padang lamun. Begitu kaya sebenarnya. Sehingga karena begitu kaya, kemudian banyak yang memanfaatkan, ini yang perlu diatur. Dulu sebelum adanya awik-awik di sini, bisa dikatakan setiap minggu bahkan setiap hari permasalahan atau konflik-konflik yang terjadi di laut. Karena waktu-waktu itu nangkapnya bebas, seperti potasium, pengebuman, dan menyelam pakai zat-zat kimia begitu. Nah, akhirnya terumbu karang dan lain sebagainya rusak akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Awik-awik ini sebenarnya berasal dari Bali, kemudian berkembang di masyarakat, maka kata awik-awik menjadi melekat, seolah-olah itu adalah bahasa dari Sasak. Awik-awik ini sebenarnya adalah aturan, keputusan atau norma yang berlaku antar kampung, satu dengan yang lain. Dulu sebenarnya, sebelum kita tulis awik-awik ini, dia berupa hukum tidak tertulis. Dia hanya berupa kesepakatan-kesepakatan. Nah, karena kepentingannya luas, maka hukum-hukum tidak tertulis itu kita akan tulis dia. Kita tulis seperti awik-awik yang ada di Teluk Jor ini. Itu desa Jerwaru, di bawahnya lagi ada desa Paremas. Untuk aplikasi awik-awik ini berada di Teluk Jor, yang mana Teluk Jor itu beririsan dengan desa yang lain, maka mau tidak mau untuk bisa melindungi bersama kepentingan ekosistem dan masyarakat di situ, harus dia ada semacam kemitraan dengan desa tetangga. Maka salah satu solusinya adalah harus dilahirkan satu regulasi bersama, yakni dalam bentuk perdes atau permakades. Dan kita melihat bahwa yang lebih gampang untuk dilaksanakan itu yakni melalui permakades itu. Pada beberapa waktu yang lalu, ada beberapa orang yang datang untuk meminta izin penggunaan untuk penempatan KJA. Walaupun itu perizinannya di tingkat provinsi, tetapi mereka tetap harus bertabik, istilahnya bertabik ke kami di pemerintah desa. Nah, di permakades itu diatur juga bagaimana terkait dengan pemanfaatan ruang laut itu yang kira-kira kalau akan mendesak kepentingan masyarakat lokal, maka kita pemerintah desa akan menyuarakan untuk melakukan penolakan atau menyarankan untuk mencari solusi yang lain. Sebelum ada permakades ini, tentu kami nggak berani mengambil sikap seperti itu. Ya, ini kita berada di mangrove, salah satu mangrove yang ada di Teluk Jor ya. Ini sisi paling utara, Balai Mangrove, yang ini merupakan karya dari bagaimana masyarakat di Teluk Jor melakukan konservasi waktu itu di tahun 2001 bersama LPSDN. Jadi di Teluk Jor ini ada 2 desa pesisir kita, kemudian ada banyak kegiatan usaha produktif, pengolah hasil perikanan yang dilakukan oleh teman-teman perempuan. Mereka ini bahan bakunya sangat tergantung pada keberadaan sumber daya yang ada di Teluk Jor. Baik itu sumber daya ekosistem mangrove, terumbu karang, dan padang laut.
Harapan kami mudah-mudahan semua warga yang ada di Jor ini bisa menjaga dan melestarikan bako-bako yang ada ini, karena kemarin kita buat aturan awik-awik ini. Nah, awik-awik ini ada penjagaan laut lah gitu, penjagaan tentang bako segala macam. Nah, makanya alhamdulillah adalah perubahan untuk ibu-ibu pengolah ini kan. Di sana tempat bersembunyinya ikan, bahan terasinya itu naik dulunya misalnya 10 bak, sekarang sudah bertambah lagi. Dulu sebagian besar masyarakat kami di wilayah pesisir ini itu ke luar negeri menjadi buruh migran. Tetapi sekarang kita bisa lihat alhamdulillah perekonomiannya cukup terangkat dengan keberadaan pemanfaatan lingkungan laut yang ada di sana melalui kegiatan budidaya lobster keramba jaring apung di sana. Luar biasa penghidupan masyarakat kami setelah ada budidaya ini, penghasilan Teluk Jor ini sudah beberapa yang berangkat haji di sini. Alhamdulillah penghasil yang dulunya di sini jarang ada yang sarjana. Yang setelah ada lobster ini sekarang yang masih proses, yang sudah juga ya sudah sekitar 30 atau 20-30% masyarakat kami, pemuda kami sudah sarjana. Belum lagi yang sedang dalam proses. Setelah ada lobster ini. Karena sebelumnya tidak ada biaya untuk menyekolahkan anaknya. Suatu kemutlakan konservasi itu harus dilakukan. Karena nonsen kita berbicara terkait keberlanjutan ekosistem, keberlanjutan ekonomi tanpa menjaga keberlanjutan ekosistemnya, dan keberlanjutan ekosistem itu hanya bisa dilakukan melalui upaya-upaya konservasi. Percuma kita akan mengatakan bahwa ekonomi masyarakat di sini akan terjaga dari sumber daya alam yang mereka miliki kalau sumber daya alamnya kita rusak. Nah, sumber daya alam itu kan harus dijaga. Dengan adanya awik-awik dan permakades ini, itu adalah salah satu ikhtiar kami di pemerintah desa, upaya kami dengan masyarakat, dengan LPSDN untuk bagaimana menghadirkan ekosistem yang berkelanjutan terhadap masyarakat, dan tentu mudah-mudahan berkontribusi juga untuk perairan laut yang ada di sekitar-sekitarnya.